3, 2, 1, go. Enjoy! Hai guys, jadi pada kali ini aku bakal bikin video tentang kompilasi TikTok dari Kak Gerald Vincent. Ya, jadi ini sebuah video yang bisa mengedukasi kalian, kayak menambah ilmu pengetahuan kalian gitu ya. Dan ya, sorry banget kalau misalkan belakangan ini tuh aku jadi jarang upload video ke YouTube karena ya aku harus lebih rajin lagi buat belajar, karena bentar lagi aku udah mau kelas 7 dan ya jujur aku seneng banget, tapi juga agak sedih sih karena jujur kayaknya lebih seru gitu loh kalau offline, tapi jadinya online gitu gara-gara si corona ini. Cuman mau gimana, namanya hidup banyak banget rintangan dan kita harus bisa lewatin itu dengan segenap hati meskipun itu berat. Dan ya, sorry banget karena jujur aku tuh harus benar-benar edit bener-bener harus bagus gitu, kalau enggak ya jelek gitu loh videonya. Terus juga mungkin aku akan lebih jarang lagi buat upload ke video YouTube ya guys, karena ya gitu deh. Kalau kalian yang nonton ini jangan lupa untuk juga subscribe, like, and comment di bawah kalian mau video apa lagi nih, karena jujur aku juga bingung, karena yang aku main gamenya itu mulu, jadi aku bingung aku harus main apa supaya kalian seneng juga buat nonton gitu. Jadi kalian gak males-malesan banget kayak pas ini video gak asik gitu. Kayak no, aku gak mau itu sampai terjadi. Aku mau kalian seneng semua. Dan ya, semoga aja kalian terhibur dengan video-video aku, entah kedepannya atau yang lalu-lalu itu dan yang sekarang. Sorry banget kalau misalkan aku jarang-jarang upload. See you. Bang, mie pertama di dunia. Apakah Indomie? Apa mie bansos yang rasanya anyep? Mari kita belajar bareng ya. Mie pertama banget di dunia itu gak ada yang tahu sih dibikin kapan. Soalnya zaman dulu itu belum ada alat dokumentasi kayak sekarang. Tapi mie paling tua di dunia itu ditemuin di Cina. Umurnya udah 4000 tahun katanya. Saya dapat infonya dari Net Geo nih. Dia ditemuin terkubur 3 meter di bawah tanah di dalam mangkok yang disegel. Ini mie paling tua yang bisa kita lihat. Pasti sebelum mie yang ini ditemukan nih, udah ada mie lagi sebelumnya, cuma dia nggak dikubur aja. Lagian mie ngapain dikubur? Mendingan dimakan. Yang dikubur cukup perasaan kamu aja ke mantan. Bang, kenapa kalau lagi jalan tangan kita ikutan gerak? Bener juga ya, yang jalan kan kaki, kenapa tangan ikut-ikutan? Apa dia nggak mau kalah? Ternyata ada penjelasan, ada penelitiannya nih. Dari dulu ilmuwan tuh mikir kalau kita jalan, tangan kita gerak, itu tuh cuma kebiasaan aja turun-temurun. Lagi pula, jalan nggak gerakin tangan kan juga bisa. Terus kenapa gerak sendiri? Ternyata setelah diteliti lagi, ketemu jawabannya. Ilmuwan dari University of Michigan nemuin fakta kalau ketika kita gerakin tangan pas jalan, itu kita lebih hemat energi. Mereka ngetes orang yang jalan tangannya nggak gerak. Itu ternyata mereka mengeluarkan energi 12% lebih banyak daripada yang tangannya gerak. Karena mereka nahan gitu kan. Intinya tubuh kita itu canggih dan bisa milih apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Itu kenapa kalau kita jalan tangannya gerak. Bang, kenapa satuan suara di TV atau perangkat elektronik itu disebutnya volume? Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Bener juga ya, kecilin suara di HP misalnya, volumenya dikecilin, padahal volume itu kan ruang atau kapasitas. Contohnya kalau ada kotak sepatu kosong, nah di dalamnya ini nih sama benda-bendanya, nah itu volume. Terus kenapa suara sebutannya volume juga? Untung Google nggak pelit ilmu ya kan? Ternyata suara ketika dilihat pakai osiloskop, alat yang bisa ngelihat suara tuh bentuknya kayak gini, gelombangnya kayak gini. Nah ini pelan suaranya. Ketika suara kenceng, bentuknya jadi gini. Nah di antara gelombang ini kan ada ruang nih, volume ya kan? Semakin besar volumenya, semakin gede ruangnya, semakin besar suaranya. Itu kenapa besar kecil suara disebut volume. Keren nih.
Bang, kenapa pas kita nguap atau ketawa keluar air mata? Keluar air mata, masa keluar air kelapa? Tapi bener juga sih, kenapa ya? Apakah pas nguap kita sedih gitu, tangan kasur, makanya nangis? Ternyata bukan. Saya bukan dokter sih, tapi saya suka baca-baca. Nah, menurut Kompas sama Halodoc, ketika kita nguap, itu kan mata kita nutup nih, mulut kita kebuka, terus tulang pipi kita terangkat. Semua gerakan ini memicu terjadinya kontraksi pada otot wajah. Itu yang menekan kelenjar mata. Nah, tekanan ini yang bikin air mata jadi keluar. Terus kelihatan kayak nangis deh. Kalau kamu nguap nggak ngeluarin air mata itu juga nggak apa-apa. Itu normal. Katanya kalau kayak gitu berarti kelenjar air mata kamu besar dan itu nggak apa-apa. Bang, kenapa bahasa internasional pakai bahasa Inggris? Menarik nih. Kenapa pakai bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Jaksel aja ya kan? Which is literally, ternyata ada penjelasannya. Orang rata-rata itu bisa 2 bahasa. Yang pertama itu bahasa ketika dia lahir. Contohnya kita nih, bahasa pertama kita itu bahasa Indonesia. Dan ada bahasa kedua yang biasanya kita pelajari setelah kita mau belajar. Nah, bahasa pertama yang paling banyak penggunanya itu bahasa Mandarin. Ada 917,8 juta manusia yang bahasa pertamanya itu bahasa Mandarin. Kedua ada Spanish, yang ketiga baru English. Terus kenapa bahasa Inggris ini yang jadi bahasa internasional? Karena dia adalah bahasa kedua yang paling populer. Dia adalah bahasa yang paling banyak orang pelajari di dunia ini. David Crystal, salah satu ahli bahasa terkenal, ngomong, "A language becomes a global language because of the power of the people who speak it." Artinya sebuah bahasa bisa jadi internasional karena kekuatan dari orang-orang yang menggunakannya. Tokoh-tokoh dunia kebanyakan adalah orang yang berbahasa Inggris. Itu alasan kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Bang, kenapa di kartun gitu tikus suka sama keju? Kenyataannya kan bukan. Masa sih? Saya tiap nonton Tom and Jerry pasti perangkap tikusnya pakai keju. Terus kalau nggak suka keju, dia sukanya apa nih? Somai. Ternyata sampai ada penelitiannya nih, dan katanya tikus itu makan apa aja. Bahkan nggak bisa dimakan, kayak kabel, kardus, dan pastinya dia bisa makan keju. Tapi dia akan lebih memilih makanan yang manis, kayak buah atau coklat gitu. Salah satu film action yang saya suka, judulnya Wanted, nunjukin kalau tikus itu lebih suka makan selai kacang. Dan emang bener, soalnya kan dia manis gitu kan. Kalau gitu kenapa tikus di kartun suka makan keju? Karena kebiasaan aja. Dari dulu orang yang bikin kartun udah pakai joke itu tuh, kalau tikus suka makan keju, dan keterusan sampai sekarang. Sampai dikira kalau tikus itu beneran suka makan keju. Bang, negara pertama di dunia dong. Menarik nih. Negara apa ya? Apa Wakanda? Apa Konoha? Mari kita belajar bareng. Setelah saya nanya Google, Kompas, Wikipedia, dan beberapa sumber lain, ternyata negara pertama di dunia itu adalah Mesir. Peradaban Mesir kuno itu udah ada dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Tapi baru tercatat ada kerajaannya itu sekitar 3.100 tahun sebelum Masehi. Makanya dia dianggap sebagai negara yang paling tua. Yang nemuin itu namanya Raja Narmer. Tapi saya nggak tahu juga, soalnya saya nggak ngeliat. Yang pasti, negara pertama di dunia itu Mesir. Yang nemuin Raja Narmer, ibu kotanya Kairo. Bang, kenapa jadi manis dipanggil jadi manis? Kan jadinya nggak ada manis-manisnya. Iya ya? Kenapa namanya jadi manis? Sebenarnya kalau di luar negeri ini namanya ring finger sih, artinya jari cincin. Karena cincin biasanya dipakai di jari yang ini. Tapi kenapa? Kenapa di sini? Karena dulu ada kepercayaan kalau pembuluh di jari manis yang sebelah kiri ini itu berhubungan langsung sama jantung. Jadi kalau nikah terus pasang cincin di sini, berarti orangnya langsung terhubung ke jantung kita, into our heart gitu. Tapi kepercayaan ini terbukti salah sebenarnya. Walaupun begitu, hal ini tetap dilakuin sampai sekarang. Mungkin karena kebiasaan aja. Nah, kalau bahasa Indonesianya dia berubah jadi jari manis, bukan jari cincin. Nih, penjelasannya saya nyari-nyari di mana nggak ketemu. Mungkin orang Indonesia dengar cerita tadi terus mikir, wah ini manis banget gitu, so sweet, makanya dikasih nama jari manis. Bang, kenapa baju SD warnanya putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu? Iya, kenapa begini warnanya? Kenapa nggak putih merah aja semuanya, biar dari SD sampai gede nggak usah beli lagi? Ternyata ada sejarahnya dan filosofinya nih. Seragam sekolah yang warnanya beda-beda tiap tingkatan ini diberlakukan sejak zaman pemerintahannya Presiden Soeharto. Lebih tepatnya tahun 1982. Saya dapat infonya dari Liputan 6 nih, dan katanya ada filosofinya. Anak SD itu putih merah karena mencerminkan warna yang ceria, semangat tinggi, dan juga penuh energi. Anak SMP putih biru karena katanya filosofinya itu warna biru menunjukkan kepercayaan diri. Karena anak SMP udah harus mulai percaya diri dalam berkomunikasi katanya sih. Dan SMA putih abu-abu karena abu-abu katanya mencerminkan kedewasaan. Karena mereka udah harus mulai dewasa dalam bertindak, berpikir, dan sebagainya. Saya pas baca ini kok kayak ngarang gitu ya. Tapi emang gitu, namanya juga filosofi. Bang, upacara di hari Senin emang cuma Indonesia doang atau di negara lain juga?
Menarik nih, tapi saya nggak bisa jawab dari pengalaman, soalnya saya juga sekolahnya di Indonesia, tiap Senin upacara. Tapi kalau kata Google, ternyata setiap negara itu ada upacara juga, cuma nggak setiap Senin. Contohnya di India, di upacara setahun cuma 2 kali, pas 15 Agustus hari kemerdekaan mereka dan 26 Januari hari Republik. Lain lagi kalau di Amerika, tiap pagi mereka ngebacain Sumpah Setia, namanya Pledge of Allegiance. Tiap hari tuh mereka baca, tapi itu singkat doang, nggak kayak upacara kita. Jadinya tiap negara beda-beda, dan kelihatannya emang yang paling rajin upacara tuh kita, orang Indonesia. Bang, pulsa dibuat dari apa? Iya, terbuat dari apa nih? Masa terbuat dari perkedel ya kan? Nggak mungkin. Ternyata pulsa, kuota itu mirip-mirip karena semuanya terbuat dari berbagai macam bentuk sinyal. Gabungan dari sinyal listrik, sinyal optik, gelombang radio, karena nggak ada bentuk fisiknya tapi memiliki nilai atau nominal. Jadi ya kayak data, tapi kegunaannya kayak saldo yang dibuat oleh jasa telekomunikasi tertentu. Karena biasanya bisa digunakan sebagai bentuk pembayaran untuk mendapatkan jasa kayak telepon, SMS, atau internet. Kalau kamu nanya, bikinnya gimana? Apa bahan-bahannya? Ya, bahan-bahannya nggak ada, karena dia terbuat dari nothing. Ibaratnya gini, saya punya toko dan saya bikin mata uang sendiri yang bentuknya ketupat. Kamu beli 3 ketupat pakai uang. Nah, besoknya kamu minta saya buat nganterin kamu ke sekolah, bayarnya 1 ketupat. Saya anterin kamu. Nah, ketupat itu ibaratnya si pulsa tadi. Saya yang bikin supaya kamu bisa pakai jasa saya. Gitulah kurang lebih. Bang, kenapa kalau lihat orang nguap, kita jadi ikut nguap? Masa sih? Tapi saya pas baca ini jadi pengen... Nular gak barusan? Menguap itu adalah respon tubuh kalau kita lelah, stres, ataupun ngantuk. Terus kenapa bisa nular? Sampai ada penelitiannya ternyata. Dan hasilnya orang bisa menguap karena ngelihat orang lain menguap itu berhubungan sama rasa empati. Empati adalah ketika kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kamu menempatkan diri di posisi dia. Nah, berkaitan sama rasa empati itu nularnya. Semakin rendah empati kamu, semakin kecil kemungkinan kamu buat ikutan menguap pas lihat orang lain menguap. Penelitian lain menunjukkan kalau ketularan menguap ini adalah bagian dari echo phenomenon. Artinya perilaku meniru orang lain secara otomatis. Kalau saya kedip-kedip begini, terus kamu juga ikut kedip-kedip begini, nah itu echo phenomenon namanya. Nah, ini juga terjadi di nguap. Golongan darah kan ada A, B, O, dan AB. Kenapa nggak ABCD? Dikata pilihan ganda, tapi bener juga sih. Kenapa nggak ABCD kayak alfabet? Ternyata ada sejarahnya. Dulu banget nih, ada ilmuwan namanya Carl Steiner. Dia bingung nih, setiap transfusi darah itu ada yang berhasil, ada yang malah mati. Kenapa begini? Ternyata tiap manusia punya tipe darah yang beda-beda. Nah, dibikinlah sama dia nih tipe-tipenya. Ternyata ada 3 tipe. Yang satu dikasih nama tipe A, yang satu tipe B, dan yang satu tipe C. Jadinya ABC. Tapi yang C diganti jadi O. Kenapa? Karena golongan darah A dapat namanya gara-gara di dalam golongan darah A ini ada antigen A-nya. Yang B ada antigen B, tapi yang C ini nggak ada antigen apapun, makanya diganti jadi O. Panjangannya Ohne, bahasa Jerman yang artinya kosong atau tanpa, karena dia nggak ada antigennya. Terus yang golongan darah AB baru ditemuin setahun kemudian, karena di dalamnya ada antigen A sama antigen B, makanya namanya golongan darah AB. Bang, kalau cowok warna favoritnya pink boleh nggak? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Warna favorit seseorang tidak menentukan tingkat kejantanan orang itu. Yang menentukan tingkat kejantanan seseorang adalah seberapa tanggung jawabnya kamu. Kamu punya integritas atau tidak? Integritas itu ketika omongan sama apa yang kamu lakukan itu sama. Itu integritas. Yang pasti, cowok suka pink itu nggak masalah. Malahan zaman dulu, pink itu adalah warnanya cowok dan biru adalah warnanya cewek. Google aja kalau nggak percaya, soalnya agak panjang deh sejarahnya. Yang pasti, mau cowok ataupun cewek boleh menyukai warna apa aja, oke? Bang, film pertama di dunia sama di Indo dong. Menarik nih, kita bahas film-film pertama banget ya. Yang pertama ada The Horse in Motion, tahun 1878. Ini film paling pertama di dunia. Dia nggak ada ceritanya sih, dan cuma 15 detik doang. Terus juga ini lebih ke potongan gambar yang digabung-gabungin, bukan video beneran. Tapi tetap aja, ini film pertama masuknya. Dan film ini dibikin karena mau ngeliat kuda ketika lari itu kakinya langsung napak empat-empatnya, sampai satu-satu nih. Nah, di film ini jadi kelihatan hasilnya. Berikutnya, feature length film pertama. Artinya film pertama yang ada ceritanya, terus durasinya cukup panjang, jadi bukan dikategorikan sebagai short film. Judulnya The Story of Kelly Gang, tahun 1906. Ceritanya tentang geng penjahat gitu. Kalau film Indonesia paling pertama itu judulnya Lutung Kasarung, tahun 1926. Tentang cewek yang pacaran sama lutung, sejenis monyet gitu. Menarik ya? Apa sih bahasa pertama di dunia? Menarik nih. Apakah bahasa Jaksel? Which is literally itu kayak
don't look back in anger. Ternyata bukan. Bahasa pertama di dunia itu nggak ada yang tahu pasti sebenarnya. Tapi ada beberapa teori. Salah satunya adalah kalau bahasa Arab adalah yang paling pertama. Karena manusia pertama kan Nabi Adam. Nah, ketika dia diturunkan ke bumi sama Hawa, dia turunnya terpisah. Hawa diturunkan di Arab. Nah, kalau Nabi Adam nih ada yang bilang diturunkan di Sri Lanka, ada juga yang bilang diturunkan di daerah India. Saya nggak tahu juga, soalnya saya nggak lihat. Yang pasti Hawa diturunkan di daerah Arab. Nah, mereka terpisah dan Nabi Adam nyari nih Hawa sampai akhirnya ketemu dan hiduplah mereka di Arab. Nah, mungkin bahasa mereka itulah yang jadi bahasa Arab. Saya nggak tahu juga, soalnya dari sumber yang saya baca beda-beda. Intinya mau wallahu alam nih. Apapun bahasa pertama, yang penting kita bersyukur karena kita bisa saling mengerti menggunakan bahasa kita. Bang, kalau jelasin bisa nggak tangannya diem aja? Bisa, tapi saya nggak suka. Coba lihat aja kalau saya ngomongnya kayak gini. Aneh bro, soalnya saya udah terbiasa public speaking menggunakan gestur tangan. Apa gunanya? Yang pertama, saya jadi bisa mendeskripsikan apa yang saya bicarakan. Ketika saya ngomongin tentang tempat atau tentang bentuk, saya bisa mengekspresikan itu. Yang kedua, saya bisa memberikan penekanan pada poin yang pengen saya sampaikan. Saya bisa ngasih tahu kalau ini poin kedua menggunakan tangan saya. Dan yang ketiga, bisa nunjukin kalau saya nyaman dengan cara saya menyampaikan pesan. Berarti saya udah cukup menguasai pola komunikasinya. Dan untuk menjawab pertanyaan kamu, bisa. Tapi saya nggak mau. Bang, kenapa iklan rokok nggak ada rokoknya? Bener juga ya, tiap lihat iklan rokok pasti cerita tentang orang bertualang, lompat dari pesawat, terjun ke air, menaiki dinosaurus. Yang itu kayaknya nggak sih, tapi nggak ada ngerokoknya. Kenapa begitu? Alasannya simpel sih, karena adegan dan penggunaan rokok itu dilarang di pertelevisian Indonesia. Terus juga nggak boleh ada ajakan merokok. Mungkin emang pemerintah Indonesia itu nggak mau kalau negaranya merokok. Bahkan di setiap iklan ataupun bungkus rokok ada slogan bahaya merokok. Iklan rokok juga biasanya ditayangin malam-malam supaya nggak ditonton sama anak kecil. Tapi ya balik lagi, penghasilan dari rokok itu sangat besar buat negara. Makanya pemerintah ngelakuin semua itu, tapi nggak melarang orang buat merokok. Aplikasi pertama di dunia, Bang. Menarik nih. Apakah TikTok aplikasi pertama di dunia? Apa Free Fire? Bukan ya, jauh. Kita harus ngeliat sejarah dikit nih. Aplikasi pertama di dunia itu keluarnya bareng sama smartphone pertama di dunia. Namanya IBM Simon. Keluar tahun 1994. Nggak tahu nih dulu udah smart apa belum ya. Tapi katanya sih ini smartphone pertama di dunia. Nah, dia udah ada beberapa apps di dalamnya. Kayak address book, calculator, calendar, mail, notepad, sama sketchpad. Jadi secara teknis ya, 6 app ini adalah aplikasi pertama. Karena kalau dilihat dari App Store ya, mereka juga nggak punya aplikasi pertama. Karena ketika mereka keluar, sekaligus langsung ada 500 aplikasi yang tersedia di situ. Begitu juga Play Store. Mereka pas launching langsung banyak nih aplikasinya di situ berbarengan semua. Makanya nggak ada app yang bener-bener pertama, kecuali yang bawaan HP yang tadi udah saya sebut. Bang, game pertama dibuat manusia. Emang ada game yang dibuat sama alien gitu ya? Atau ada jerapah gitu bikin game? Kayaknya enggak ada. Ini kita ngomongin video game ya, karena kalau game doang itu petak umpet juga masuknya game, soalnya kan dia permainan. Video game pertama di dunia menurut banyak sumber adalah Pong, keluarnya tahun 1972. Gamenya simpel banget gitu doang, kayak main pingpong gitu, dan mainnya di mesin kayak gini. Sekarang kita cari tahu ya, game pertama di HP. Ternyata game HP pertama di dunia itu ini, game Tetris tahun 1994. Udah ada di handphonenya pas beli. Dulu itu handphonenya Hagenuk MT2000. Kalau game smartphone pertama yang populer itu Angry Birds tahun 2009. Ini kalender dari sejarah gaming di handphone. Dari semua ini yang mana yang pernah kamu mainin? Bang, kenapa kalau libur tanggalnya merah? Iya ya, kenapa merah? Kenapa nggak ungu gitu? Kenapa nggak sawo mateng? Tapi emang harus diakui kalau tanggal merah ini kesukaan semua orang ya. Sampai-sampai kalau bisa beli kalender yang isinya tanggal merah semua. Tapi kenapa libur itu tanggal merah? Ternyata ada sejarahnya. Itu cuma kebiasaan yang ditularin sejak zaman Romawi kuno. Karena dulu kerajaan Romawi kuno kan menguasai Eropa dan Asia. Nah, mereka pakai warna merah untuk nandain hari libur di kalender Masehinya. Kalender yang kita pakai sampai sekarang. Tapi kenapa warna merah? Karena orang Romawi kuno suka warna merah. Ketika perayaan mereka pakai warna merah, baju prajuritnya warna merah, sampai tembok-temboknya juga warna merah. Bang, kenapa basket poinnya 2? Kenapa nggak 1? Menarik nih, kalau kamu pernah main basket terus kamu masukin bolanya, nah dia langsung nambah 2 nih poinnya. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau sepak bola gitu kan, pas gol nambahnya cuma 1 poinnya. Saya juga bingung, tapi ternyata ada tujuannya. Ternyata itu untuk ngebedain nilai dari free throw yang 1 poin, terus juga masukin bola biasa yang 2 poin, terus juga masukin bola yang agak jauh itu 3 point. Karena beda-beda tuh nilainya. Yang 3 point itu lebih berharga, soalnya kan lebih jauh, lebih susah gitu kan. Jadi poinnya lebih besar. Yang biasa poinnya 2. Yang free throw alias orang nge-shoot tapi orang lain pada diem semua nih, nah itu paling kecil nilainya. Karena dia nge-shoot nggak ada yang ganggu sama sekali nih, semuanya diem. Itu alasan kenapa basket poinnya 2 sekali masukin bola yang biasa.
Bang, kenapa kemudi mobil di Indonesia itu di kanan dan kalau di luar negeri kebanyakan di kiri? Menarik nih. Saya juga sering mikir tiap nonton film gitu kok, orangnya nyetir di kiri. Ternyata di dunia ini ada dua tipe negara, yang setirnya di kanan dan setirnya di kiri. Yang setirnya di kanan itu kayak Indonesia, Jepang, Inggris. Yang setirnya di kiri itu kayak Amerika, Prancis. Dari beberapa sumber yang saya baca, ada sejarahnya juga. Kayak zaman dulu tuh berkuda di sebelah kanan, jadi setirnya sebelah kanan. Tapi saya nggak tahu mana yang bener. Yang saya tahu pasti adalah mobil yang setirnya di sebelah kanan, bangunannya pasti di sebelah kiri. Kalau kamu mau turun nih ke warung atau toko atau restoran gitu, pasti letaknya di kiri kan. Makanya setirnya di kanan, supaya kita bisa ngelihat semua yang terjadi di jalan. Kalau bangunannya di kiri dan setirnya juga di kiri, nanti kita nggak ngeliat sebelah kanan terus malah nabrak orang. Sebaliknya juga gitu, yang setirnya di kiri, bangunannya di kanan biasanya. Nih, bisa dilihat di video kan. Nah, terus kenapa Indonesia setirnya di sebelah kanan? Karena kita terakhir tuh dijajah sama Jepang. Jadi kita tinggal ngikutin mereka aja sampai sekarang. Foto pertama yang difoto oleh kamera. Jadi dikata kolom komen saya kayak Google gitu ya, ditulis langsung muncul gitu. Tapi saya juga penasaran sih. Ini adalah foto pertama sepanjang masa, diambil oleh Joseph ya tulisannya gitu deh. Diambil tahun 1826. Sekalian kita cari foto-foto pertama lain ya. Ini adalah selfie pertama, namanya Robert Cornelius, diambil tahun 1839. Dia harus berdiri selama 1 menit di depan kamera tuh, baru fotonya keambil. Ini adalah foto udara pertama. Zaman-zaman belum ada drone tuh ya, pasti susah banget nih ngambil fotonya. Diambil tahun 1860. Kalau ini adalah foto pertama yang ada warnanya, diambil tahun 1855. Dan ini adalah foto pertama di Instagram, diupload tanggal 16 Juli 2010 oleh co-foundernya Instagram, Kevin Systrom. Bikin bahasa Inggrisnya RT, RW, kelurahan bang. Menarik nih, saya juga penasaran. Karena nggak mungkin cuma RT, RW, kelurahan gitu. Kayak nggak mungkin nih. Nah sebenarnya RT, RW, kelurahan itu versi Inggrisnya nggak ada. Karena sistem administratif wilayahnya beda. Tapi kalau mau kita bandingin, RT itu sama dengan neighborhood, RW itu sama dengan hamlet, kelurahan itu sama dengan urban village, terus kecamatan itu sub-district. Contohnya, kalau mau nulis Menteng RT 3, pilihannya bisa Menteng Third Neighborhood, bisa juga Menteng RT 3 karena nggak bisa ditranslate.